Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astuti Renel akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Mendeteksi Potensi Kecurangan Keuangan Daerah di Indonesia, Pendekatan Machine Learning. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Dr. Sumiana MSI AKCA. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus korupsi yang semakin signifikan terjadi di Indonesia. Nah, adapun tersangka kasus korupsi yang paling banyak menempati posisi teratas adalah pemerintah daerah. Akan tetapi terdapat perbedaan antara laporan tersangka kasus korupsi berdasarkan laporan dari ICW dan juga Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada 91% daerah di Indonesia. Nah, perbedaan ini tentu menjadi indikasi bahwa adanya celah lebar yang sengaja dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan praktik kecurangan. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa berupa modifikasi laporan keuangan, kemudian ada penyembunyian transaksi akun organisasi dan peristiwa ekonomi, kemudian adanya budaya kolektivis yang melekat pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mendeteksi potensi kecurangan berbasiskan big data regional dengan memanfaatkan pendekatan machine learning. Nah, mengapa machine learning? Karena memang machine learning telah terbukti unggul baik dalam sektor swasta maupun pemerintahan. Menurut Papikov tahun 2022 menyatakan bahwa machine learning mampu mencapai kinerja yang lebih unggul. Kemudian, menurut Aftabi et al. Tahun 2023 menyatakan bahwa machine learning dapat bekerja dengan baik dalam mendeteksi kecurangan. Kemudian si et al. 2025 menyatakan bahwa machine learning memberikan penawaran wawasan serta rekomendasi dalam merancang sistem deteksi penipuan sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi dalam sektor pemerintah daerah di Indonesia, penggunaan big data informasi dengan memanfaatkan machine learning ini masih sangat terbatas. Sehingga peneliti mencoba untuk bagaimana dapat mengidentifikasi potensi kecurangan yang terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan machine learning. Nah, selanjutnya ada 4 model yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada random forest, yang kedua ada support vector machine, yang ketiga ada neural network, dan yang keempat ada decision tree. Nah, selanjutnya ada 4 pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini. Keempat memiliki perbedaan, namun bedanya sedikit hanya pada model yang digunakan. Nah, apakah machine learning berupa random forest berpengaruh dalam mendeteksi potensi kecurangan keuangan daerah di Indonesia? Apakah machine learning berupa SVM berpengaruh dalam mendeteksi potensi kecurangan keuangan daerah di Indonesia? Apakah machine learning berupa neural network berpengaruh dalam mendeteksi potensi kecurangan keuangan daerah di Indonesia? Apakah machine learning berupa decision tree berpengaruh dalam mendeteksi potensi kecurangan keuangan daerah di Indonesia? Nah, adapun tujuannya seperti yang terlihat di samping, tujuannya itu adalah menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya terkait dengan motivasi penelitian. Jadi motivasi penelitian ini tadi telah dijelaskan dijelaskan sedikit ya pada latar belakang. Jadi motivasi ini itu terdorong karena saya melihat bahwa adanya perbedaan informasi. Nah, perbedaan informasi antara opini audit oleh BPK yang tidak selaras dengan laporan berdasarkan International Transparency dan juga ICW. Kemudian terkait dengan sistem terus di-upgrade, bahwasannya daerah itu terus men-upgrade sistemnya setiap tahunnya, mulai dari manual sampai yang sekarang adalah sistem pengendalian informasi daerah. Akan tetapi daerah terus memberikan kontribusi korupsi setiap tahunnya. Ada apa dengan ini sebenarnya? Nah, inilah yang menjadi motivasi saya untuk melakukan penelitian ini. Kemudian terkait dengan literatur yang terbatas. Nah, saya melihat bahwa literatur terkait dengan kecurangan keuangan daerah di Indonesia masih sedikit literatur yang memanfaatkan machine learning untuk mendeteksi kecurangan keuangan daerah di Indonesia itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan teori penelitian. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan
hexagon foul theory, di mana hexagon foul theory ini digunakan untuk menjadi tolok ukur perilaku kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Nah, selanjutnya hipotesis. Jadi hipotesis penelitian itu ada di sini ada 4. Ya, hipotesis yang pertama, pendekatan machine learning memiliki pengaruh dalam mendeteksi potensi kecurangan. Kemudian hipotesis yang kedua, pendekatan machine learning SVM memiliki pengaruh dalam mendeteksi potensi kecurangan. Dan yang ketiga, pendekatan machine learning neural network memiliki pengaruh dalam mendeteksi potensi kecurangan. Dan yang terakhir adalah pendekatan machine learning decision tree memiliki pengaruh dalam mendeteksi potensi kecurangan. Jadi jenis penelitian ini tuh menggunakan metode penelitian kuantitatif machine learning dan juga statistik. Nah, kemudian untuk jenis dan sumber datanya itu berasal dari, untuk sumber datanya sendiri berasal dari website resmi pemerintah dan Scraping Verita. Kemudian jenis data penelitian ini itu adalah data sekunder. Nah, untuk datanya ini berjumlah, untuk sampelnya ini dari 514 daerah di Indonesia selama 2 periode, yaitu tahun 2022 dan juga 2023. Sehingga jumlahnya itu berjumlah 1018 data. Namun pada saat pengumpulan data ternyata ada 28 sampel yang datanya tidak lengkap sehingga harus dihilangkan dalam penelitian ini. Jadi jumlah sampel akhir dalam penelitian ini itu berjumlah 990 data. Kemudian teknik analisis data. Jadi ada 3 pengelompokan teknik analisis data ya. Yang pertama itu ada terkait dengan sentimen analisis. Jadi pada pengelompokan sentimen analisis ada 3 alat yang digunakan. Ada Dilibert bahasa sentimen berita, kemudian ada rule based dan ada pandas PD. Selanjutnya ada uji regresi dan kemudian ada random forest, sector support vector machine, ada neural network dan juga ada decision tree. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini ada model dan pengukuran. Jadi ini merupakan rangkaian proses men-scraping data. Jadi total keseluruhan berita yang di-scraping itu berjumlah 27.149 berita. Nah, namun peneliti membutuhkan rata-rata dari sentimen analisis. Jadi rata-rata sentimen analisis dari 27.149 itu ada berjumlah 997 data. Selanjutnya di sini kita bisa melihat ya, ada detail fitur dan juga target. Nah, ini berkaitan dengan bahwasannya fitur dan target ini itu berkaitan dengan teori kecurangan. Jadi dimensi ini dipakai itu berdasarkan dengan perilaku kecurangan yang diukur menggunakan teori kecurangan. Jadi di sini ada umur harapan hidup dan seterusnya. Nah, dari fitur ini setelah diuji menggunakan machine learning, maka kita akan melihat hasil dari 4 model yang digunakan. Nah, hasil itu berupa evaluasi metrik dan juga ada fraud score dan probabilitas fraud. Nah, skor dari fraud dan probabilitas fraud ini kemudian akan diuji menggunakan uji regresi SPSS. Nah, untuk uji ini kita akan melihat apakah kemudian random forest ini berpotensi terhadap potensi kecurangan, apakah support vector machine ini berpengaruh terhadap potensi kecurangan, apakah model neural network ini berpengaruh terhadap potensi kecurangan, dan yang terakhir apakah decision tree berpengaruh terhadap potensi kecurangan. Selanjutnya merupakan hasil dari penelitian. Jadi desain model dari fitur tadi hasilnya seperti yang kita lihat. Nah, di sini ada
fitur mana yang paling berkontribusi dalam terhadap potensi kecurangan. Jadi di sini terlihat bahwa fitur yang paling berkontribusi dalam melakukan potensi kecurangan adalah fitur indeks internal. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa terdapat nilai akurasi dan juga ketepatan dari keempat model ya. Jadi di sini untuk nilai akurasi daripada keseluruhan model yang paling akurat itu adalah neural network, dan yang paling rendah adalah decision tree. Nah, kemudian kita bisa melihat nilai F1 score-nya. Di sini yang paling tinggi adalah neural network dan yang paling rendah adalah decision tree, yaitu sebesar 0,78. Selanjutnya, keempat model itu akan diuji menggunakan uji regresi. Nah, di sini ada kita bisa melihat ya tingkat signifikannya. Yang paling signifikan ada model random forest dan juga neural network. Kemudian ada nilai diikuti nilai SVM dan juga ada decision tree. Akan tetapi di sini kita bisa melihat nilai T dari model SVM ya. SVM ini memiliki nilai T min 2,163. Nah, ini menandakan bahwa SVM itu tidak cukup unggul dalam mendeteksi potensi kecurangan keuangan daerah di Indonesia dengan menggunakan fitur-fitur yang tadi sebelumnya telah saya jelaskan. Ini bukan berarti model SVM buruk, tetapi memang algoritma dari SVM itu agak berbeda, karena SVM itu membaca kelas pemisah antara berpotensi dan tidak berpotensi, berbeda dari model-model lainnya seperti RT, NN, dan juga decision tree. Selanjutnya terkait dengan kategori potensi korupsi seluruh daerah di Indonesia. Jadi ini ada kategori yang merupakan hasil dari uji 4 model, ada random forest, SVM, dan juga neural network dan decision tree. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa daerah yang paling model yang paling banyak mengidentifikasi daerah yang sangat berpotensi adalah model decision tree dan diikuti dengan model random forest pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 di sini juga kita bisa melihat bahwa model yang paling berkontribusi, model yang paling banyak mengkategorikan daerah sebagai sangat berpotensi. Di sini ada dua model, ada model random forest dan juga ada model decision tree. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa ini adalah hasil dari keseluruhan rangkaian proses pengolahan menggunakan 4 model tadi, ada random forest, ada SVM, ada neural network, dan juga ada decision tree. Nah, ini merupakan peta penyebaran korupsi berdasarkan data yang bersumber dari hasil scraping dan juga data dari pemerintah daerah. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan penelitian. Jadi, pada penelitian ini tuh memberikan kontribusi pada literatur terkait dengan ketepatan penggunaan model machine learning. Jadi, ada 3 model machine learning yang dianggap tepat dalam mendeteksi potensi kecurangan keuangan daerah di Indonesia, yaitu ada random forest, ada neural network, dan juga ada decision tree. Nah, kecuali SVM-nya. Seperti yang tadi telah dijelaskan alasannya. Kemudian di sini hasil penelitian juga menunjukkan bahwa model yang digunakan bukan hanya sebatas dimungkinkan, tetapi memang dapat menjadi alat strategi yang kemudian dapat dipertimbangkan bagi regulator, auditor, dan inspektorat guna meningkatkan antisipasi terhadap kecurangan keuangan daerah. Selanjutnya, penelitian ini dapat mendorong partisipasi publik, khususnya masyarakat, dalam memantau dan melakukan pengawasan berbasis bukti terhadap tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, bersih, dan juga akuntabel. Demikian
presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.